kasih keluarga-keluarga yang tercinta, selamat bertemu dalam Inspirasi Sabda bagi Keluarga hari Jumat 23 April 2021. Adapun bacaan untuk inspirasi permenuhan kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 52 sampai 59. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, keluarga-keluarga yang tercinta, banyak simbol-simbol yang dipakai oleh Yesus untuk memudahkan para murid mengerti siapa dirinya dan apa maksud dari kedatangannya ke dunia ini. Dalam Injil Yohanes, Yesus sering berkata menyamakan dirinya sebagai air hidup, sebagai pintu, sebagai gembala yang baik, sebagai roti hidup. Dan hari ini kita mendengar Yesus berbicara tentang dirinya sebagai roti hidup. Pengajaran Yesus mengenai roti hidup adalah salah satu pengajaran yang terpenting namun tersulit. Walaupun demikian, Yesus tetap mengajarkan hal ini kepada para pengikutnya. Walaupun para pengikut itu akhirnya banyak yang meninggalkan dia. Ajaran Yesus ini tentu menimbulkan pertentangan di kalangan orang Yahudi. Bahkan sebagian para murid dan para pengikutnya juga tidak mengerti. Karena itu Yesus menggunakan bahasa simbolis bahwa ia adalah roti hidup yang turun dari surga. Roti hidup itu adalah tubuh dan darah Yesus sendiri yang dikorbankan di atas salib untuk menebus dosa umat manusia. Manusia telah mati karena dosanya. Namun karena korban Yesus di salib dan kebangkitannya, manusia memperoleh hidup dan keselamatan. Yesus memberi teladan bagaimana berbagi hidup dengan yang lain, yakni dengan menyerahkan tubuh dan darahnya sendiri. Yesus menyerahkan dirinya sebagai makanan. Mengapa? Karena ia tidak mau manusia menjadi lemah, bahkan jatuh ke dalam dosa karena melanggar perintah-perintah Allah. Yesus sendiri tidak akan membiarkan manusia berjuang sendiri dengan segala yang akan dihadapinya
di dunia ini. Tubuh dan darah Kristus merupakan lambang kehidupan. Oleh karena itu, siapapun yang makan dan minum darahnya berarti membiarkan Yesus hidup di dalam dirinya, menguasai dan merasuki setiap segi kehidupannya. Dalam perayaan Ekaristi, kita dapat menyambut tubuh dan darahnya secara nyata. Kita makan, kita minum, kita telan. Dengan cara inilah kita dapat bersatu dengannya. Dengan ini kita tinggal di dalam Dia dan Dia tinggal di dalam kita. Ekaristi, di mana kita menyambut dagingnya dan darahnya, menjadi pusat dari seluruh liturgi gereja. Nah, saudara-saudari, keluarga-keluarga yang tercinta, bagaimana bacaan ini berbicara kepada kita secara konkret dalam kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat sebagai satu keluarga. Betapa kita bangga menjadi umat yang punya Ekaristi bila kita bandingkan dengan saudara-saudara kita, gereja Kristen atau Protestan, mereka tidak memilikinya. Nah, apakah istimewanya orang-orang Katolik yang setiap hari atau mungkin setiap minggu sungguh-sungguh merindukan menyantap tubuh dan darah Kristus? Permenungan bagi kita, apakah Ekaristi sungguh-sungguh berbuah dalam hidup kita, dalam hidup keluarga kita, dalam hidup masyarakat dan gereja kita? Apakah dengan menyambut Ekaristi, hubungan kita dengan Tuhan semakin akrab, semakin intens? Apakah kita sungguh-sungguh mengalami seperti apa yang dikatakan oleh Yesus, tinggal dalam Dia dan Dia dalam kita? Hendaklah kita ingat, saudara-saudari, keluarga-keluarga yang tercinta, menyantap tubuh dan darah Kristus sungguh relevan selalu dengan iman kita. Iman ditunjukkan dengan perbuatan kita, dan itu sejalan dengan kasih yang kepadanya kita mempersembahkan hidup kita. Lalu di manakah letak keistimewaan Ekaristi itu? Mengapa Yesus menekankan supaya kita memakan dagingnya dan meminum darahnya? Apakah hidup pribadi, keluarga, lingkungan kita telah diubah oleh Ekaristi? Saudara-saudari, semakin sering kita mengikuti perayaan Ekaristi dan menjadikan tubuh dan darah Kristus sebagai santapan rohani kita, maka kualitas hidup kita akan semakin menyerupai Yesus sendiri. Lalu bagaimana caranya keluarga-keluarga Katolik menjadi keluarga yang ekaristis? Tentu setiap keluarga harus mencintai Ekaristi. Kesetiaan ikut peran Ekaristi syarat mutlak bagi terciptanya sebuah keluarga yang ekaristis. Sebuah keluarga yang ekaristis selalu penuh rasa syukur. Tanda-tanda syukur tampak dalam sikap ugahari, sederhana, penuh optimis, selalu gembira, dan penuh pengharapan. Keluarga yang ekaristis selalu dipenuhi oleh semangat pengorbanan Kristus yang tersalib. Pengorbanan tubuh dan darah Kristus yang tersalib itu memberi kita kekuatan untuk menciptakan suatu persaudaraan yang tulus ikhlas,
Persembahan tubuh dan darah Kristus membawa semangat pengampunan dosa dan persaudaraan sejati. Karena itu, saudara-saudari terkasih, marilah kita bina semangat ekaristis itu dalam kehidupan keluarga kita. Bila ini sungguh-sungguh kita hidupi, maka kita menjadi seperti Yesus sendiri yang ekaristis, selalu penuh rasa syukur, membangun hidup persaudaraan, hidup damai bagi seluruh dunia. Marilah kita selalu berusaha menimba kekuatan rohani dari rahasia agung iman kita ini dalam peristiwa yang sangat sederhana namun memiliki nilai yang penuh makna. Bila mana kita setia kepada Tuhan, merindukan Dia dan menyantapnya setiap hari, maka hidup kita akan menjadi seperti Yesus sendiri. Kita pun akan menjadi roti, menjadi darah, menjadi tubuh, menjadi darah bagi saudara-saudari, bagi anggota keluarga kita yang membutuhkan. Kesadaran iman akan Yesus sebagai roti dan hidup akan membawa kita kepada hidup yang kekal. Semoga Tuhan senantiasa menghidangkan bagi kita santapan tubuh dan darahnya melalui para imam yang merayakan Ekaristi, yang mempersembahkan kurban Ekaristi bagi kita. Kita syukuri selalu akan imam-imam kita yang berani dan mau juga menjadi seperti Yesus, menjadi roti bagi umatnya. Semoga amin.